Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-14 dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Jika kemarin kita membahas tentang zakat binatang ternak, maka di hari ini kita akan membahas tentang zakat hasil bumi. Hasil bumi yang saya maksud adalah dua sektor, satu sektor pertanian dan yang kedua adalah sektor perkebunan. Dua-duanya, baik pertanian maupun perkebunan, jika hasil buminya sudah mencapai angka 1 nisab atau batasan minimal harta wajib dizakati, maka dua sektor harta itu adalah merupakan objek wajib zakat. Yang pertama adalah pertanian. Yang dimaksud dengan pertanian adalah hasil bumi yang merupakan bahan makanan pokok, yang biasanya kalau dalam pembahasan fikih disebut sebagai al-qut al-muddakhar, yaitu bahan makanan pokok yang dapat disimpan. Bentuknya macam-macam, dia bisa berupa beras atau padi, tanaman padi, dia juga bisa merupakan tanaman gandum atau yang lainnya. Yang penting adalah bahan makanan pokok yang dapat disimpan. Sementara perkebunan, buah-buahan yang ada di masa Nabi yang dikenakan sebagai buah-buahan wajib zakat adalah kurma dan anggur. Sayur-mayur tidak termasuk objek wajib zakat yang ada di masa Nabi, tetapi kalau dia punya perkebunan sayur-mayur yang luas dan merupakan bisnis yang mendatangkan hasil kekayaannya, maka tentu saja wajib dizakati meskipun bukan atas nama zakat hasil bumi. Pertanyaan pertama, berapakah nisab atau batasan minimal hasil bumi yang terkena sebagai wajib zakat? Tentu saja ukuran dan nilai yang digunakan di masa Nabi berbeda jauh dengan ukuran yang umum digunakan pada saat ini. Maka dalam fikih itu dikenal ada satu kajian, disiplin kajian tersendiri yang disebut sebagai fiqhul maqadir atau al-maqadir asy-syar'iyyah. Fikih konversi ukuran sesuai dengan apa yang pernah ada di masa Nabi. Ada banyak sekali matrik atau hitungan yang ada di masa Nabi yang di masa saat ini sudah tidak ada. Misalnya yang terkait dengan bab zakat adalah ukuran 1 mud, ukuran 1 sa', ukuran 1 wasak. Nisab zakat hasil bumi adalah 5 wasak. Kita akan mulai dari yang paling rendah. Ada ukuran yang namanya ukuran mud. 4 mud setara dengan 1 sa'
kemudian 1 wasak setara dengan 60 sok. Saya sederhanakan, ukuran 1 mud itu adalah genggaman tangan. Ukuran 1 mud di masa Nabi, itu awalnya adalah kadar ukuran penuh 1 genggaman tangan. Jadi kita menggenggam seperti ini, 1 takaran penuh genggaman kita disebut sebagai 1 mud. Yang menjadi masalah, ukuran yang sifatnya personal itu tentu akan beda-beda. Kadar ukuran genggaman seseorang akan beda sesuai dengan besar, tinggi, pendeknya, tubuh seseorang. Dia akan beda. 4 mud setara dengan 1 sok. Itu adalah ukuran wajib zakat fitrah. 1 sok atau setara dengan 4 mud. Lalu kemudian 60 sok setara dengan 1 wasak, yang 5 wasaknya adalah merupakan ukuran nisab zakat hasil bumi, atau boleh disebut nisab zakat hasil bumi adalah kira-kira 300 sok atau setara 1.200 mud. Cukup sulit buat kita. Kita akan menggunakan ukuran apa untuk mengkonversi ukuran yang ada di masa Nabi? 1, apakah takaran mud itu atau sok itu masih ada? Sudah tidak lagi dipergunakan, meskipun ada beberapa temuan, sok dibuat menjadi 1 takaran yang diukur berdasarkan riwayat tertentu, tapi tentu saja sok yang ada saat ini tidak lagi berasal dari sok yang ada di masa Nabi. Ada 2 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah ada ukuran yang bersifat takaran, dia akan menghitung isi atau volume. Ada ukuran yang bersifat berat. Kita biasa menghitung volume atau isi dengan liter, dan kita biasa menghitung berat dengan gram ataupun kilogram. Ini semua nanti akan berpulang. Kita akan menghitung 1 sok itu sebagai berapa liter, ataukah 1 sok itu sebagai berapa kilogram. Sebagian ulama bilang bahwa ukuran mud dan sok itu adalah ukuran takar, maka akan lebih baik jika dikonversi menggunakan ukuran takar. Ini pun beda-beda. Misalnya, ada yang mengatakan 1 sok adalah ukuran 2,75 liter atau hampir 3 liter. Maka dengan ukuran 2,75 batas minimal nisab zakat hasil bumi adalah kira-kira 825 liter kira-kira. Atau ada yang menghitung secara sederhana, gampang, bahwa 1 sok adalah ukuran 2,5 kilogram, 2,5 kilogram, maka apa? Maka hasil bumi yang menjadi wajib zakat nisabnya adalah kira-kira 750 kilogram atau setara 7,5 kuintal. Kita ambil hitungan yang paling minim. Hitungan yang paling minim adalah hitungan dalam pembahasan Syaikh Bazuhaili, di mana beliau bilang bahwa ada pendapat bahwa 5 wasak itu setara dengan 653 kilogram. Kenapa kita menggunakan hitungan yang paling minim? Dengan menggunakan hitungan yang paling minim, kita akan menyasar zakat dari banyak kalangan petani. Tidak semua petani mungkin hasil buminya mencapai 1 ton. Dengan kita pakai hitungan yang minim ini, maka semua punya kesempatan untuk berzakat. Anggap misalnya 653, atau misal kita genapkan 700 kilogram atau 7 kuintal. Dari ukuran nisab itu, berapa zakat atau berapa nilai kadar zakat yang harus dia keluarkan? Ada 2 macam skemanya, tergantung dari bagaimana dia merawat tanamannya. Sawah misalnya, ada sawah yang tadahuzan.
ada sawah yang tada hujan, di mana apa? Pengairannya itu adalah bersumber dari air hujan. Artinya di sini dia tidak mengeluarkan biaya untuk mengelola pertaniannya, tetap ada biaya yang lain. Mungkin dia punya biaya pupuk, mungkin punya dia biaya kuli, mungkin punya dia biaya membajak sawah. Tapi dia tidak terkena biaya untuk mengairi padinya, untuk mengairi persawahannya. Orang yang memiliki sawah atau ladang atau kebun yang mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairannya, maka mereka terkena zakat sebanyak 10% dari hasil buminya. Ini mudah sekali. Ada berapa hasil panennya? Hasil panennya ada 8 kuintal atau 800 kilogram. Berapa wajib zakatnya? Wajib zakatnya 80 kilogram. 10%. Berapa hasil panennya? 1 ton. Maka dia wajib zakatnya 1 kuintal atau kira-kira 100 kilo. Cuman yang patut dipahami bahwa zakat akan ditunaikan dalam bentuk beras dan bukan dalam bentuk gabah, bukan? Sebab dalam mazhab Syafi'i selalu ditekankan bahwa yang dikenakan wajib zakatnya adalah hasil bumi la kisra 'alaiha, yang sudah tidak ada kulitnya. Jadi yang ditunaikan zakatnya adalah dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk gabah. Jadi dihitung hasil gilingan padinya semua berapa, mencapai beras berapa kilogram, berapa kuintal, berapa ton. Kalau sudah mencapai nisabnya, maka dia akan membayar 10% dari hasil zakatnya itu. Yang kedua adalah orang yang bertani, berladang atau berkebun, tidak mengandalkan air hujan. Mereka keluar biaya untuk mengairi tanamannya. Mereka bikin irigasi, atau mereka patungan, atau mereka keluar biaya membeli solar untuk menarik air dari sungai misalnya, atau dalam bentuk apapun. Ketika pertaniannya itu, atau perkebunannya, mengeluarkan biaya untuk pengadaan pengairan, maka nanti zakatnya adalah separuh dari zakat yang mengandalkan hujan saja, yaitu mereka akan menzakati sebanyak 5% dari total keseluruhan hasil panennya. Misalnya, hasil buminya mencapai 1 ton. Sekali lagi, ini adalah beras yang kita hitung dan bukan gabah. Hasil 1 ton itu, maka nanti dia akan menzakati sebanyak 5%. Maka wajib zakatnya adalah kira-kira 50 kilogram atas setengah kuintal dari hasil bumi, hasil panen yang mencapai angka 1 ton. Bagaimana jika pertaniannya itu campuran? Misalnya begini, saya bertani di bulan ini, di mana misalnya 2 bulan pertama saya menggunakan hujan, dan 2 bulan kedua atau terakhir saya menggunakan irigasi. Jadi separuh pakai hujan, separuhnya lagi adalah pakai biaya pengairan, maka wajib zakatnya juga bukan 5%, bukan 10%, tapi 7,5% dari total hasil panennya. Dalam kasus ini, kasus pengairan yang dimix antara hujan dan irigasi, maka misal hasil buminya sebanyak 1 ton beras, maka dia wajib menzakati sebanyak 75 kilogram. Ini yang berkaitan dengan pertanian. Perkebunan, di masa Nabi yang wajib dizakati adalah anggur dan kurma. Karena 2 buah inilah yang menjadi apa? Yang menjadi buah-buahan pokok, ya, yang dikonsumsi oleh orang Arab saat itu. Ada hadis Nabi pernah mengkonsumsi semangka, ada hadis Nabi pernah mengkonsumsi labuh, ada hadis Nabi pernah mengkonsumsi terong, ada hadis Nabi pernah mengkonsumsi beberapa buah,
atau sayur mayur yang lain. Tapi yang dikenakan wajib zakat adalah anggur dan kurma, juga sama. Jika sudah mencapai 1 nisab, anggap misalnya tadi kira-kira di angka 750 kilogram hasil buminya, atau kalau kita pakai angka minimal kira-kira di angka 653 kilogram dari hasil buminya. Juga sama, dia akan wajib zakat sebanyak 10% jika berkebunannya adalah merupakan tada hujan, 5% jika dia perkebunannya menggunakan pengairan dengan biaya, dan dia menzakati 7,5% jika perkebunannya campuran antara tada hujan dan pembiayaan irigasi. Demikianlah kajian pada hari yang ke-14 ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas dapat dipahami, dan mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan di hari ke-14 ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.